Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Yahya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip tentang ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tentang ekonomi Islam yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah keimanan, yakni segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah wujud penghambaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok, serta perilaku ekonomi, dan pemerintah harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Islam. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian, terutama ekonomi syariah, harus mengacu pada ketauhidan terhadap Allah. Hal ini senada dengan firman Allah dalam Al-Quran, yakni Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah dan mengabdi kepadaku." 2. Masyaalahah dan falah. Dalam Islam, tujuan ekonomi yakni untuk kemaslahatan umat. Jadi dengan adanya ekonomi diharapkannya kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Selain itu, dengan adanya kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupan lebih tinggi. Hal ini sering disebut dengan falah. Arti kata dari falah bisa dilihat dari dua perspektif, yakni dalam dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dilihat dari dimensi dunia, falah bisa diartikan sebagai keberlangsungan hidup, kebebasan dari segala bentuk kemiskinan, pembebasan dari segala kebodohan, serta kepemilikan dan kekuatan dan sebuah kehormatan. 3. Khalifah. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa khalifah menjadi salah satu prinsip yang harus dipegang oleh ekonomi syariah? Karena kita tahu sendiri bahwasanya yang menjalankan roda perekonomian adalah sumber daya manusia yang ada. Tentunya hal ini menjadi sorotan khusus di mana manusia harus menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana manusia harus menjaga dan memakmurkan bumi. Jadi bisa disimpulkan, dalam menjalankan roda perekonomian manusia harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai Islamiyah. Selanjutnya, al-amwal atau harta. Dalam ekonomi syariah, kita mengenal dan memahami harta itu hanya sebagai titipan, bukan kepemilikan yang sebenarnya. Dalam Islam, harta yang kekal hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, manusia hanya mampu untuk mengolah, menikmatinya saja, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Hal itu muncul karena ingin merespon sistem konvensional yang mengatakan bahwasanya harta adalah kepemilikan absolut dan mutlak untuk individu itu sendiri, tentang hal yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dalam perekonomian Islam atau syariah, keadilan sangat ditekankan dan telah menjadi kewajiban di setiap aktivitasnya. Keadilan di sini yang diartikan sebagai perilaku di mana menempatkan suatu sesuai dengan tempatnya, di mana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang apapun kaya atau miskin harus mendapatkan pelayanan yang baik. Keadilan dalam ekonomi syariah diterapkan dengan tujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan di antara satu dan lainnya. 6. Ukhuwah persaudaraan. Ukhuwah atau persaudaraan merupakan salah satu tujuan atau misi adanya ekonomi syariah, di mana segala aktivitas ekonomi dilakukan agar umat Islam menyatu dalam koridor yang sama untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran yang sama.
Dalam ekonomi Islam atau syariah sangat dianjurkan untuk bekerja sama atau selalu berjamaah melakukan apapun. Jangan sampai umat Islam memiliki pandangan ingin sukses sendiri, ingin kaya sendiri. Namun yang benar, kita harus selalu bersama. Ketika ada seorang yang membutuhkan, harus kita bantu, begitu sebaliknya. Akhlak atau etika harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan ekonomi Islam atau syariah. Etika yang sesuai dengan ajaran Islam sangat diperlukan dalam segala ekonomi syariah. Perlu kita ketahui bahwasanya ekonomi syariah merupakan salah satu jenis ibadah di bidang muamalah. Maka dari itu, setiap kegiatan ekonomi Islam dan syariah harus dilandasi dengan etika atau norma yang baik, tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ulil amri, pemimpin berbicara tentang ulil amri atau pemerintah pasti juga ada hubungannya dengan perekonomian. Begitu juga pada ekonomi syariah dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Ekonomi syariah harus melibatkan pemerintah di dalamnya. Selain itu, ekonomi Islam atau yang sering disebut dengan ekonomi syariah harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama tidak menyeleweng dengan ajaran atau nilai-nilai Islam yang ada. Karena bagaimanapun yang memiliki kuasa atau hak lebih untuk mengatur jalannya perekonomian adalah pemerintah. Baik buruknya perkembangan suatu negara disebabkan oleh pemerintahnya. Al-Hurriyah dan Al-Mas'uliyah. Al-Hurriyah berarti kebebasan, dan Al-Mas'uliyah diartikan sebagai tanggung jawab. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan, karena adanya kebebasan harus adanya pertanggungjawaban yang baik. Kita akan bahas satu persatu. Al-Hurriyah atau kebebasan bisa dilihat dari dua perspektif, yakni pendekatan teologis dan pendekatan usul fiqh. Dilihat dari sisi teologis, kebebasan diartikan bahwa manusia bisa bebas menentukan pilihannya, baik itu hal yang baik dan hal yang buruk. Hal yang ini ditentukan oleh akal yang dimiliki oleh manusia, sedangkan dalam perspektif usul fiqh, kebebasan diartikan sebagai suatu kebebasan yang harus dibarengi dengan suatu pertanggungjawaban. Sedangkan untuk tanggung jawab itu tidak hanya itu dunia maupun juga di akhirat kelak. Berjamaah atau kerjasama. Dalam ekonomi syariah, kerjasama merupakan salah satu hal yang wajib diartikan seperti layaknya sholat yang dilakukan secara berjamaah bisa mendapatkan pahala lebih, yakni 27 derajat. Begitu juga dalam perekonomian, apapun dilakukan secara berjamaah, maka nilai ibadah maupun nilai dalam harta akan semakin bertambah. Jadi dalam ekonomi syariah, semua kegiatan dan aktivitas dilakukan secara berjamaah dengan niatan yang baik agar bisa menghasilkan output yang baik pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.